Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bihi matilla ikhwana. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas atau mendengarkan kisah penaklukan Makkah atau yang biasa disebut dengan Fathu Makkah oleh Rasulullah SAW. Sejarah penaklukan kota Makkah tidak pernah lepas dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum Quraisy di Mekah dengan kaum muslimin di Madinah. Salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah kebebasan dalam menjalankan ibadah. Barang siapa yang ingin menjadi kaum muslimin dipersilahkan untuk bergabung, dan juga sebaliknya. Barang siapa yang ingin menjadi sekutu Quraisy juga dipersilahkan. Dua buah kabilah yang pada saat itu berseteru, yaitu kabilah Khuza'ah dan juga Bani Bakr, juga menentukan sekutu mereka. Kabilah Khuza'ah memilih menjadi sekutu Nabi Muhammad SAW, sedangkan Bani Bakr bergabung bersama kaum Quraisy. Akan tetapi Bani Bakr melanggar perjanjian damai ini dan malah menjadikannya kesempatan untuk membalas dendam kepada kabilah Khuza'ah. Dengan bantuan kaum Quraisy, mereka membunuh dan memerangi sekutu Nabi Muhammad SAW. Kabar tersebut kemudian didengar oleh Nabi Muhammad SAW melalui perwakilan dari Bani Khuza'ah. Atas pelanggaran perjanjian tersebut oleh kaum Quraisy, kisah penaklukan Makkah dimulai. Nabi Muhammad SAW berencana menuju Makkah, namun tidak sendirian. Nabi Muhammad didampingi 10.000 sahabatnya. Ketika sampai di Juhfah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pamannya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Mendengar rencana Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas kemudian mencari salah seorang kaum Quraisy untuk menjamin keselamatan Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Abu Sufyan, salah seorang kaum Quraisy. Yang kita kenal di sini, Abu Sufyan ini adalah pentolan kaum Quraisy, begitulah. Abu Sufyan kemudian dibawa oleh Al-Abbas untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Sesaat setelah pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan pun memeluk Islam. Oleh Nabi Muhammad, Abu Sufyan ditunjukkan kabilah-kabilah yang tergabung dalam pasukan. Melihat banyaknya pasukan Rasulullah, Abu Sufyan kemudian berkata bahwa tidak akan ada satu pasukan pun yang dapat menang melawan pasukan Rasulullah. Ia kemudian kembali ke kaumnya dan mengabarkan bahwa pasukan Nabi Muhammad SAW tidaklah mungkin sanggup untuk mereka lawan. Mendengar hal tersebut, pasukan Quraisy ketakutan dan juga bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka. Tidak ada satu pasukan Quraisy pun yang mampu menghalang Rasulullah beserta dengan pasukannya. Rasulullah beserta dengan sahabatnya kemudian masuk ke dalam Masjidil Haram dan mencium Hajar Aswad. Melihat banyaknya berhala di Ka'bah, Rasulullah pun menghancurkan dan kemudian melaksanakan tawaf. Seusai melaksanakan tawaf, Rasulullah meminta kepada Utsman bin Thalhah, seorang pemegang kunci Ka'bah, untuk membukakan Ka'bah. Di dalam Ka'bah, Rasulullah menjumpai banyak sekali gambar di dalamnya. Gambar tersebut kemudian dihapusnya. Sementara itu, di luar Ka'bah telah banyak kaum Quraisy yang menunggu keputusan Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar, beliau menyampaikan bahwa beliau telah memaafkan semua kesalahan-kesalahan mereka. Setelah itu, Ka'bah kembali dikunci oleh Utsman bin Thalhah dan Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Demikianlah kisah penaklukan Mekah atau Fathu Makkah oleh Rasulullah beserta dengan 10.000 sahabatnya. Kisah atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah
menjadi orang itu harus menjadi orang yang amanah. Maksudnya jadilah orang yang amanah, karena menyepelekan amanah itu adalah bagian dari sifat kemunafikan. Yang pertama, kalau misalkan kita kutip dari hadis Nabi, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila ia berkata ia dusta, apabila ia berjanji ia ingkar, dan apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Seperti itu teman-teman. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah dan kekurangan dari penyampaian saya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.